Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tira Fiardianti dengan NPM 221302310 akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan KD 3.3 mengevaluasi gejala atau proses yang terjadi dalam contoh sel elektrokimia, sel volta, dan sel elektrolisis yang digunakan dalam kehidupan dengan materi penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Dengan yang pertama, informasi umum ada identitas modul, nama sekolah, SMA Negeri 1 Bandar Sibawono, tahun ajaran 2024 sampai 2025, kelas 11 fase F, alokasi waktu 3 kali 45 menit dengan materi penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan elemen akhlak kepada alam, subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi. Yang kedua, gotong royong dengan elemen kolaborasi dengan subelemen kerjasama. Yang ketiga, bernalar kritis dengan elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dengan subelemen mengajukan pertanyaan. Lalu sarana prasarananya ada slide proyektor, papan tulis, gawai, handphone atau laptop, buku panduan dan referensi, LKPD, dan alat tulis. Lalu target peserta didiknya yaitu peserta didik reguler. Lalu model pembelajaran yang digunakan yaitu rencana pembelajaran yang disusun menggunakan model pembelajaran Discovery Learning yang dalam pembelajarannya menggunakan lembar kerja peserta didik LKPD untuk menuntun peserta didik agar dapat berpikir kritis. Lalu, kompetensi intinya yang pertama ada tujuan pembelajaran. Setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu yang pertama, menyadari adanya keteraturan dalam penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode setengah reaksi sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode setengah reaksi yang kebenarannya bersifat tentatif. Lalu yang kedua, menunjukkan perilaku kerjasama, toleran, dan peduli lingkungan, serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Yang ketiga, menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa sikap ingin tahu, teliti, bertanggung jawab, dan kritis dalam mendiskusi kelompok untuk memahami langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Lalu yang keempat, menyetarakan bersama reaksi redoks dengan metode setengah reaksi secara sistematis dan lingkungan asam maupun basa. Lalu yang kelima, mengolah dan menganalisis proses penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam lingkungan asam maupun basa. Lalu, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya atau KKTP yaitu yang pertama, menunjukkan rasa syukur dengan adanya keteraturan syukur partikel materi yang ada dalam reaksi redoks dan sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan rasa syukur dengan diberikannya pemikiran kreatif sehingga dapat menyetarakan bersama reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Yang ketiga, menunjukkan perilaku kerjasama saat berdiskusi kelompok mengenai penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Yang keempat, mengajukan pertanyaan berdasarkan wacana yang diberikan sebagai bentuk rasa ingin tahu terhadap penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Yang kelima, menunjukkan sikap teliti dalam menganalisis proses penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Lalu yang keenam, mengamati wacana mengenai bersama reaksi redoks. Yang ketujuh, mengajukan pertanyaan mengenai wacana yang diberikan. Yang kedelapan, mengamati bersama reaksi redoks 1 dalam suasana asam. Yang kesembilan, menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur dalam bersama reaksi redoks dalam suasana asam. Yang kesepuluh, mengidentifikasi unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Yang kesebelas, menuliskan reaksi dengan setengah reaksi dalam bentuk reaksi reduksi dan oksidasi. Yang kedua belas, menyetarakan bilangan atom dengan menuliskan koefisien yang sesuai. Yang ketiga belas, menyetarakan atom oksigen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Yang ke-14, menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+ pada ruas yang kekurangan atom H. Yang ke-15, mengidentifikasi muatan pada kedua persamaan setengah reaksi. Yang ke-16, menyetarakan muatan pada kedua persamaan setengah reaksi. Yang ke-17, menyetarakan jumlah elektron pada kedua persamaan setengah reaksi. Yang ke-18, menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi. Yang ke-19, menuliskan penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Yang ke-20, menjelaskan penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi
dalam suasana asam. Yang ke-21, mengamati persamaan reaksi redoks 2 dalam suasana basah. Yang ke-22, menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur dalam persamaan reaksi redoks dalam suasana basah. Yang ke-23, mengidentifikasi unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Yang ke-24, menuliskan reaksi dengan setengah reaksi dalam bentuk reaksi reduksi dan oksidasi. Yang ke-25, menyetarakan jumlah atom dengan menuliskan koefisien yang sesuai. Yang ke-26, menyetarakan atom oksigen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Yang ke-27, menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion OH- pada ruas yang kekurangan atom H. Yang ke-28, mengidentifikasi muatan pada kedua persamaan setengah reaksi. Yang ke-29, menyetarakan muatan pada kedua persamaan setengah reaksi. Yang ke-30, menyetarakan jumlah elektron pada kedua persamaan setengah reaksi. Yang ke-31, menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi. Yang ke-32, menuliskan penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi pada suasana basah. Yang ke-33, menjelaskan penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana basah. Lalu ada pemahaman bermaknanya. Yang pertama, reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi perpindahan elektron secara berurutan dari satu spesies kimia ke spesies kimia lainnya, yang sesungguhnya terdiri atas dua reaksi yang berbeda, yaitu oksidasi atau kehilangan elektron dan reduksi menerima elektron. Yang kedua, penyetaraan bersama reaksi redoks adalah proses menyamakan jumlah atom-atom dan muatan di sisi reaktan dan produk dalam suatu reaksi redoks. Yang ketiga, penyetaraan dengan cara ion elektron atau setengah reaksi. Persamaan reaksi dipecah menjadi dua persamaan reaksi yang masing-masing disebut setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Lalu pertanyaan pemantiknya, yang pertama, bagaimana kita dapat menentukan apakah suatu zat mengalami oksidasi atau reduksi? Yang kedua, bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana asam? Yang ketiga, bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana basah? Yang keempat, apa cara suatu reaksi redoks dikatakan setara? Lalu selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama, 3 kali 45 menit. Dengan kegiatan yang pertama ada pendahuluan, 15 menit. Dengan deskripsi kegiatannya yaitu yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik selama pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, guru memberikan persepsi, yaitu berupa mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari seperti di sini ada yang pernah memakan buah apel. Apa warna dari buah apel tersebut? Apa yang terjadi jika buah apel yang sudah dikupas tersebut dibiarkan di ruang terbuka? Mengapa hal ini terjadi? Hal tersebut merupakan ciri terjadinya reaksi kimia, tepatnya reaksi redoks. Ada yang bisa menyebutkan lagi fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan reaksi redoks. Reaksi redoks juga terjadi pada beberapa peristiwa lainnya, misalnya pada pembakaran bahan bakar, perkaratan pada besi, dan penggunaan baterai sebagai sumber listrik. Lalu yang ketiga ada guru membagikan LKPD kepada peserta didik dengan guru memastikan siswa sudah duduk di kelompoknya. Lalu kegiatan yang kedua yaitu ada inti dengan waktu 110 menit dengan deskripsi kegiatan. Yang pertama ada stimulation, yaitu peserta didik mengamati wacana mengenai persamaan reaksi redoks. Problem statement-nya, peserta didik mengajukan pertanyaan setelah mengamati wacana. Adapun pertanyaan yang diharapkan muncul yaitu yang pertama, bagaimana cara menyetarkan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi pada suasana asam? Yang kedua, bagaimana cara menyetarkan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi pada suasana basah? Dengan data koleksinya yang pertama, guru meminta siswa untuk mencari informasi tentang langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam maupun basah. Yang kedua, guru mengkonfirmasi bahwa setiap kelompok telah mencari dan menemukan tentang langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam maupun basah. Lalu data processingnya yang pertama, guru meminta peserta didik untuk mengamati persamaan reaksi redoks 1. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur dalam persamaan reaksi redoks 1. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Yang keempat, guru meminta peserta didik untuk menuliskan reaksi dengan setengah reaksi dalam bentuk reaksi reduksi dan oksidasi. Yang kelima, guru meminta peserta didik untuk menyetarakan jumlah atom dengan menuliskan koefisien yang sesuai. Yang keenam, guru meminta peserta didik untuk menyetarakan atom oksigen dengan menambahkan H2O pada atom ruas yang kekurangan atom O. Yang ketujuh, guru meminta peserta didik untuk menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+ pada ruas yang kekurangan atom H. Yang kedelapan, guru meminta peserta didik untuk menyetarakan muatan pada kedua persamaan setengah reaksi. Yang kesembilan, guru meminta peserta didik untuk menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi. Yang kesepuluh, guru meminta peserta didik untuk menuliskan penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam.
Lalu yang ke-11, guru meminta peserta didik untuk mengamati persamaan reaksi redoks 2. Yang ke-12, guru meminta peserta didik untuk menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur dalam persamaan reaksi redoks 2. Yang ke-13, guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Yang ke-14, guru meminta peserta didik untuk menuliskan reaksi dengan setengah reaksi dalam bentuk reaksi reduksi dan oksidasi. Yang ke-15, guru meminta peserta didik untuk menyetarakan jumlah atom dengan menuliskan koefisien yang sesuai. Yang ke-16, guru meminta peserta didik untuk menyetarakan atom oksigen yang menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Yang ke-17, guru meminta peserta didik untuk menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion OH- pada ruas jika kekurangan atom H. Yang ke-18, guru meminta peserta didik untuk menggabungkan ion H+ dan ion OH-. Yang ke-19, guru meminta peserta didik untuk menyentarkan muatan pada kedua persamaan setengah reaksi. Yang ke-20, guru meminta peserta didik untuk menyentarkan jumlah elektron pada kedua persamaan setengah reaksi. Yang ke-21, guru meminta peserta didik untuk menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi. Yang ke-22, guru meminta peserta didik untuk menuliskan penyentaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi pada suasana basah. Lalu verifikasinya yang pertama, peserta didik diminta untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Yang kedua, peserta didik diminta untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana basah. Yang ketiga, peserta didik melakukan diskusi kelompok tentang hasil kerja yang dilakukan. Lalu, generalisasinya, guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan bagaimana penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Lalu yang kegiatan penutup dengan alokasi waktu 10 menit dengan deskripsi kegiatannya. Yang pertama, guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan soal atau sesi tanya jawab. Yang kedua, guru memberikan refleksi belajar terhadap materi dan proses pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan tindak lanjut dengan mengingatkan peserta didik untuk membaca materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Lalu F ada asesmen. Asesmen yang pertama yaitu asesmen selama proses pembelajaran atau formatif. Yang terdapat ada asesmen sikap, kriteria penilaian sikap peserta didik selama proses pembelajaran meliputi rasa ingin tahu, seperti siswa mengajukan pertanyaan yang relevan terkait penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Lalu teliti, kemampuan siswa bekerja dalam menyelesaikan LKPD seperti dengan memeriksa ulang hasil penyetaraan persamaan reaksi yang telah dikerjakan. Lalu bertanggung jawab, kemampuan siswa berkontribusi aktif dalam kelompok. Dan kritis, kemampuan siswa memberikan argumen terkait langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Lalu asesmen kinerjanya, kriteria penilaian kinerja peserta didik meliputi kemampuan peserta didik dalam menentukan langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam maupun basah, menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam maupun basah dengan tepat, dan dapat menyimpulkan cara penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam maupun basah dengan tepat. Lalu yang kedua ada asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Siswa diberikan soal uraian terkait penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam dan basa, sehingga siswa dapat menyelesaikan proyek kelompok untuk menyetarakan reaksi redoks dari berbagai contoh reaksi yang diberikan dengan yang dinilai yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pemahaman konsep, kemampuan siswa menjelaskan penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam maupun basa, prosedur penyelesaiannya, kemampuan siswa dapat menentukan langkah-langkah penyetaraan dengan urutan yang benar, lalu akurasi hasil penyetaraan persamaan reaksi yang benar, dan koefisien setara di kedua sisi reaksi. Lalu ada pengayaan dan remedial. Yang pertama ada pengayaan. Pengayaan dirancang untuk siswa yang telah menguasai materi dasar dengan baik dan ingin mengeksplorasi lebih dalam memahami penyetaraan persamaan reaksi redoks dan metode setengah reaksi dengan soal pengayaan sebagai berikut. Lalu yang kedua ada remedial. Dengan remedial bertujuan untuk memberikan siswa yang masih kesulitan memahami materi. Melalui remedial, siswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki pemahaman mereka, mengatasi hambatan belajar, dan mencapai kompetensi minimal yang diharapkan dengan soal remedial sebagai berikut. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.